teman-teman Laksmi, kembali lagi di cerita Laksmi. Laksmi ingin bercerita. Buat edisi kali ini gue pengen bercerita soal people pleasure. Hey people pleasure, apa kabar kalian? Are you happy? Bahagia gak lu jadi people pleasure? Sekarang tuh ada dua fenomena. Yang pertama, orang-orang dengan people pleasure ini lagi berkembang luas. Banyak banget yang datang ke gue dan bertanya, sebenarnya ini sehat gak sih? Tapi yang kedua, orang-orang yang memanfaatkan situasi juga semakin banyak. Datanglah orang-orang culas yang tahu temannya people pleasure and then dimanfaatin. Siapa yang salah? Ya dua-duanya harus cek ke dalam diri masing-masing. Bener gak sih? Lu jadi people pleasure karena lu sendiri yang mengizinkan. Lo gak tegas sama diri lo sendiri. Oke, dan orang-orang yang datang memanfaatkan, ya lu kudu cek juga sih. Itu kan sebenarnya bentuknya penindasan ya. Apakah baik menindas orang, memanfaatkan orang buat kepentingan lo sendiri? Gue pernah bahas di Instagram gue tentang people pleasure ini. Jadi orang-orang yang selalu berusaha menyenangkan dan membahagiakan orang, karena dia merasa orang lain tuh sebagai pusat dunia dan kebahagiaannya, dan kegiatannya dan segalanya tuh terletak di orang lain. Salahnya di mana? Bukannya bikin seneng orang itu bagus ya, pekerjaan mulia ya. Nah, lo kudu cek. Karena orang-orang dengan people pleasure ini menganggap orang lain itu pusat kehidupan dan kebahagiaannya. Sebenarnya tuh lama-lama bikin lu lelah. Pertama lu akan capek, lelah, capek hati, makan hati. Terus lu nya sendiri gak kemana-mana. Lu nya stuck, muter-muter di situ. Karena yang lu kejar tuh mimpinya orang, jadi yang sukses nanti orang lain. Dan yang terakhir adalah semua hal itu akan menyebabkan lu kesusahan menentukan arah dan tujuan hidup. Apa yang terbaik buat lu sendiri. Karena lu selalu mengutamakan orang lain. Coba lu cek ke dalam diri lu masing-masing. Lu tipe yang mana? Tipe people pleasure kah? Atau tipe si orang yang memanfaatkan? Kalau misalnya lu selalu bilang iya dan gak berani berkata tidak, padahal tidak sesuai dengan keinginan hati lo pengen bilang enggak, tapi lu iya aja. Itu salah satu ciri people pleasure yang paling utama. Yang kedua adalah tidak berani beropini. Jadi pendapat orang dia telan semua, karena takut terjadi konflik. Terus kalau misalnya ada orang nih tiba-tiba ngomel-ngomel gak jelas, lu auto merasa bersalah. Lu kepikiran banget. Terus lu overthinking karena mikirin omongan orang. Segala jenis omongan orang, pendapat orang lu pikirin. Dan satu lagi, lu merasa nyaman kalau orang yang memanfaatkan lu nih muji lu. Lu baik banget sih. Lu nyaman sesaat padahal hampa. Dan yang lu korbankan kepentingan dan kebahagiaan diri lo sendiri. Lo abis-abisan buat orang lain. Dan lu bingung. Lu pengennya apa, sebenarnya mimpi dan harapan lu apa, cita-cita lu apa. Karena selama ini yang lu kejar kebahagiaan orang lain dan harapannya mereka tercapai, tapi lu kosong. Nah itu tadi, kalau lu bingung nih, sebenarnya lu pengennya apa, sebenarnya lu bahagia gak sih melakukan itu, lo sendiri gak tahu. Karena yang lo tahu adalah ketika orang bilang thank you dan mereka puas karena keinginan mereka tercapai, lu puas juga gitu. Lu merasa nyaman. Padahal sebenarnya lu mendem. Dan karena hal tersebut itu tadi, lu banyak mendem dan sebenarnya banyak unek-unek juga di hati lu. Oke, lu cek apakah lu masuk people pleasure atau kebalikannya. Terus, bagaimana mengeluarkan diri dari people pleasure? Yang pertama adalah lu mesti siapin waktu luang buat diri lo sendiri, buat ngobrol sama diri lo sendiri. Makanya gue selalu bilang,
jalan ke dalam, jalan ke dalam, jalan ke dalam. Lu ngobrol sama diri lo sendiri, lu kenalin diri lo sendiri, lo maunya apa, lu nyaman atau tidak. Makanya gue bilang jangan mikirin twin flame lah, apalah yang adanya di luar diri lo, spirit guide lah apa. Karena yang lo butuhin adalah waktu lu bersama diri lo sendiri. Lu tanya ke dalam diri lo sendiri, lu luangin waktu sama diri lo sendiri. Lo susun lagi tuh diri lu yang udah kebiasaan makan hati. Yang kedua adalah lu balancing your life. Jadi lu harus sesibuk-sibuknya lu di lingkungan sosial, entah itu pekerjaan, karir, sekolah, bisnis, lu tetap harus punya waktu buat diri lu sendiri. Lu belajar tegas. Kalau memang gak berkenan buat lu, just say no, bilang tidak. Dan lu belajar mengemukakan opini dan pendapat dengan bijak. Oke, sekarang kalau misalnya lu udah mulai kecapean, please stop, reset semua kegiatan lo, off. Lu kontemplasi, lu siapin waktu luang buat diri lo sendiri, lu me time. Itu langkah awal untuk ngeluarin diri dari people pleasure. Gak usah tanya pesan semesta, gak usah tanya pesan spirit guide, apalagi mencari twin flame. Just back to yourself. Dan jangan lupa cari cara untuk ngeluarin unek-unek di hati lo. Lo tuangin tuh apa yang selama ini ganjel dan unek-unek biar gak meledak. Oke teman-teman, sekian dari cerita Laksmi. Terima kasih dan sampai ketemu di cerita Laksmi berikutnya. Bye bye.